Merpati Putih dari Cijerah. Episode 1. Sekitar jam 7 pagi, setelah sarapan bubur ayam dan segelas kopi hitam, Ray duduk mengisap rokok di pelataran gedung pengelola pelabuhan yang menghadap ke laut lepas, kurang lebih 40-an meter di depannya. Suasana di sekitar tampak ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Ada pula yang duduk-duduk mengobrol di pelataran. Sebagian lainnya terlihat mengerubungi gerobak pedagang makanan yang mangkal di beberapa sudut. Sejak semalam, Ray jadi lebih sering termenung sendirian. Begitu pula pagi ini. Ia hanya memendam perasaannya yang resah dan bingung, tanpa satu orang pun yang bisa diajak bicara atau menumpahkan segala keluh kesahnya. Bagaimana cara agar ia bisa bertahan hidup dalam keadaan sebatang kara, tanpa tempat tinggal dan pekerjaan atau mata pencaharian tetap? Siap tidak siap, ia harus segera memikirkan sekaligus mendapatkan jalan keluarnya. Ia tak sanggup membayangkan jika dirinya harus hidup sebagai gelandangan yang luntang-lantung di jalanan. Seorang lelaki paruh baya bertubuh kurus tiba-tiba berdiri di depan Ray, lalu bernyanyi sambil memainkan gitar butut yang disandangnya. Suaranya terdengar parau dan sumbang. Begitu juga bunyi tabuhan gitarnya yang benar-benar fales dan tak jelas kunci nadanya. Tidak sampai selesai satu lagu, pengamen tua itu langsung menyodorkan wadah plastik untuk saweran, sembari memelas minta dikasihani. Ray hanya mengangkat tangan sambil bilang maaf, hingga pengamen itu bosan sendiri dan berlalu dari hadapannya. Selama ia duduk, sudah ketiga kalinya ia didatangi oleh pengamen. Yang pertama, dua orang bocah lelaki berpenampilan dekil tanpa alas kaki, menyanyi sambil main kecerekan dan bertepuk tangan saja. Berikutnya seorang cowok ABG yang menyanyi sambil main ukulele. Permainan ukulelenya lumayan terampil, tapi sama sekali tidak klop dengan nyanyiannya yang juga fales. Dan terakhir lelaki tua tadi. Alih-alih simpati dan memberi apresiasi, ia justru risih dan merasa terganggu. Tak ada hasrat sedikit pun untuk memberi saweran. Bukan karena pelit, tapi memang sudah jadi kebiasaannya. Ia tak suka memberi uang kepada pengamen yang asal-asalan. Hanya bermodalkan nekat, tanpa nyanyian dan permainan musik yang bagus. Bahkan seringkali hanya mengharap belas kasihan semata. Jadi tidak ada bedanya dengan pengemis yang terang-terangan meminta. Dan ia pun seringkali mau memberinya karena kasihan. Baru beberapa saat Ray kembali tenggelam dalam kesendiriannya, muncul lagi pengamen yang lainnya. Dua orang muda-mudi yang berjalan dari arah ujung gedung. Yang cowok dengan wajah datar agak murung menenteng sebuah gitar butut. Sedangkan yang cewek dengan gaya lincah dan ceria menggenggam sebuah kecerekan yang sebentar-sebentar dibunyikannya. Ray berharap kedua pengamen itu tidak berhenti di hadapannya. Cukup sudah kesialannya. Sepagi ini bertubi-tubi dibuat risih dan jengkel oleh para pengamen. Kedua pengamen itu berhenti hanya beberapa meter saja dari tempat Ray duduk. Keduanya tampak berbicara dengan suara yang samar-samar. Kemudian si cowok menjatuhkan bokong di ujung lantai teras, memangku gitar bututnya. Dari mulutnya meluncur ucapan yang kali ini cukup jelas terdengar dari tempat Ray duduk.
Sial banget nih hari. Baru juga mau mulai. Senar gitar malah putus. Nasib. Ia mengeluh sementara tangannya menempel-nempelkan kedua ujung senar yang putus. Lo ngapain? Emang kalau ditempelin itu senar bisa nyambung lagi? Celetuk si cewek sambil menyeringai lebar. Ia masih berdiri, asik mengisap rokok, dan mulutnya sibuk mengunyah sesuatu entah apa. Kawannya hanya terkekeh geli bercampur getir. Cewek itu kembali tersenyum, menampakkan lesung pipit yang terlihat manis di kedua pipinya. Mendingan lu balik dulu sana, pinjem gitar si Peking aja, suruhnya kemudian. Ogah banget. Lagian mana bisa, orang dia juga mau pakai, sergah si cowok dengan ketus. Kan dia punya dua, yang satunya lagi kemana? Udah rusak parah, Neng. Sama sekali gak bisa dipakai. Dikasih juga gue ogah. Mendingan bagusnya buat kayu bakar aja tuh gitar. Terus gimana dong? Kita gak jadi ngamen? Keluh si cewek. Gak ngamen ya gak makan nih hari, sahut si cowok dengan sewot. Kita nunggu aja agak siangan. Mau gak mau harus beli senar baru. Ntar kita pinjem duit dulu sama anak-anak yang udah dapat saweran. Ucapan itu langsung membungkam mulut si cewek. Suasana menjadi hening. Sementara si cowok iseng mengetuk-ngetuk gitar di pangkuannya, si cewek menoleh sekilas ke arah Ray sambil menyibakkan rambutnya yang tergerai sebahu. Cewek itu tiba-tiba tersenyum memandangi Ray yang masih bengong menatap laut lepas. Ia melangkah ringan mendekati Ray dan spontan menyapa dengan nada santai. Hei abang ganteng, kok ngelamun aja? Lagi mikirin siapa sih? Ray pun terkejut, sama sekali tak menyangka akan ditegur oleh cewek itu. Ia hanya menanggapi dengan senyuman kecut. Sambil terkekeh, cewek itu lalu menjatuhkan bokongnya di sebelah Ray. Sikap dan gayanya tampak begitu santai, seolah sedang berhadapan dengan orang yang sudah lama akrab. Jangan kebanyakan bengong bang, nanti bisa kesambet jin loh. Candanya sambil menyeringai. Lesung pipitnya muncul lagi, sementara mulutnya masih saja sibuk mengunyah. Ray kembali menanggapi hanya dengan senyuman tipis. Malas untuk meladeni cewek itu yang mengajaknya ngobrol. Tetapi si cewek sepertinya tak peduli dengan sikap Ray yang dingin. Ia tak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Bahkan terus melontarkan ucapan atau pertanyaan, meskipun dijawab oleh Ray dengan acuh tak acuh. Emang abang mau pergi kemana? Tanyanya lagi. Gak kemana-mana, jawab Ray singkat. Itu kok bawa-bawa tas gede? Cacarnya memberi isyarat dengan dagunya ke arah punggung Ray. Ray diam saja, bingung untuk menjawabnya. Tidak ditanggapi, si cewek lanjut bertanya lagi. Abang ini mau naik atau udah turun dari kapal? Enggak dua-duanya, jawab Ray dengan senyum tipis. Si cewek menatap Ray dengan alis berkerut. Mungkin heran mendengar jawaban yang terasa membingungkan. Abang bukan orang sini kan? Ia kembali bertanya dengan nada penasaran. Bukan, gue dari Tangerang, jawab Ray jujur. Jangan panggil abang lah, tambahnya lagi, mulai risih dengan sapaan yang diberikan kepadanya. Cewek itu langsung terkekeh beberapa saat, kemudian kembali mengajak ngobrol ngalor ngidul, dan membuat Ray tak bisa lagi untuk mengacuhkannya. Sampai kemudian si cowok beranjak dari tempat duduknya, dan mengajak si cewek untuk pergi. Ayo, kita cari pinjaman duit, terus beli senar baru. Lo aja deh yang pergi. Gue nunggu di sini aja, males jalan jauh, jawab si cewek sambil merengut. Di saat yang sama, Ray melihat sekilas gitar yang dipegang cowok itu, lalu spontan berujar, boleh gue lihat gitarnya? Cowok itu tampak bingung dan agak ragu menyodorkan gitarnya.
Begitupun si cewek yang terlihat keheranan menatap Ray. Ray langsung memangku gitar itu dan memeriksa kedua ujung senar yang putus. Lalu menganggukkan kepalanya seraya berkata, "Kayaknya masih bisa disambung ini. Cuma emang harus pakai tang." Kedua pengamen itu keheranan mendengarnya. Sama sekali tak terpikirkan jika senar itu bisa disambung. Wajah mereka tampak ragu bercampur penasaran. Sampai kemudian si cowok berkata kepada kawannya, "Coba lu pinjem tang sama Mang Udin. Tahu kan? Tukang rokok di parkiran truk. Gue tunggu di sini. Jangan lama-lama." Tanpa membantah, si cewek segera bangkit dan melangkah ringan ke arah ujung gedung. Ray segera melepaskan kedua ujung senar yang putus dari sadel dan grid gitar. Si cowok memandangi dengan raut wajah penasaran. "Seumur-umur baru kali ini gue dengar senar bisa disambung," celetuknya berkomentar. Ray diam saja tanpa menanggapi. "Kayaknya abang ngerti banget soal gitar, sampai tahu senar bisa disambung segala," ujar cowok itu lagi sambil nyengir. "Ah, biasa aja," sergah Ray, lalu menoleh dan lanjut berkata, "Kok pada manggil gue abang sih?" Spontan cowok itu pun terkekeh dan langsung mengulurkan tangannya. "Oh iya, kenalin, gue Beno." Ray menyambutnya sambil tersenyum hangat dan menyebutkan namanya. Setelah itu ia melanjutkan ucapannya lagi. "Mungkin karena pengalaman aja. Dulu gue sering ngalamin lagi enak-enak main, tahu-tahu senarnya putus. Mau beli nggak punya duit, atau tokonya juga udah tutup. Terus gue sama teman-teman coba ngakalin dengan cara disambung, dan ternyata berhasil." "Teman-teman nongkrong?" tanya Beno coba menebak, dan Ray pun mengiyakan. Cowok itu kembali menyeringai lebar. "Kalau orang-orang kayak gue, main gitar bukan buat iseng atau nongkrong, tapi buat nyari duit, buat makan. Makanya kalau sampai senar putus, bisa berabe. Urusannya bisa sampai gak makan." Kata-kata itu spontan meluncur dari mulutnya. Ray mendadak tertegun mendengarnya. Ia bisa memaklumi, mungkin Beno mengira kehidupannya jauh lebih baik darinya. Dan itu juga benar, tapi dulu, bukan sekarang. Andai cowok itu tahu keadaannya yang sekarang, mungkin ucapan tadi tidak akan keluar dari mulutnya. Ray jadi bingung harus berkata apa. Situasi mendadak jadi dingin dan canggung. Ia hanya membisu sementara kedua tangannya masih mengutak-atik senar yang putus. Beberapa saat kemudian, si cewek kembali dengan setengah berlari, menenteng sebuah tang yang tampak sudah agak karatan. "Gak ada yang bagus, cuma ini doang," katanya sambil merengut. "Gak apa-apa, masih bisa dipakai kok," jawab Ray menenangkan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ray, kenalin nih temen gue." Beno tiba-tiba nyeletuk. Ray yang hampir menunduk jadi mendongak lagi dan mengulurkan tangan sembari menatap wajah si cewek yang masih berdiri. Cewek itu pun tersenyum manis menyambut uluran tangannya. "Gue Lela," ucapnya lembut. Ray meneruskan lagi pekerjaannya. Ia menekuk kedua ujung senar yang putus, lalu dikaitkan dan dililit dengan menggunakan tang. Setelah itu senar dipasang kembali dan dikencangkan dengan memutar gridnya. Iya loh, beneran bisa nyambung lagi. Wah, ini jelas ilmu baru buat gue. Belum tentu sembarang orang tahu, cetus Beno spontan. Wajahnya berbinar antara takjub bercampur senang, menoleh pada Lela. Cewek itu cuma bengong, sepertinya sama sekali tak paham apa menariknya dari senar yang bisa disambung atau tidak. Ray belum menghentikan pekerjaannya. Ia sekalian juga menyetem gitar itu, yang sejak awal dipegang sudah terasa setelan nadanya pales. Bukan hanya itu, ini gitar udah gak beres kondisinya, ucapnya kepada Beno. Cowok itu langsung mengangguk sambil nyengir. Gak beres gimana? Senarnya keras banget ya?
Ya, mau gimana lagi? Namanya juga gitar butut, murahan lagi. Katanya dengan nada mengeluh. Yang penting masih bisa dipakai. Lela menyela dengan ketus. Ray diam saja. Ia terus menyetem gitar di pangkuannya dengan memainkan bagian intro lagu Bento dari Suami. Perpaduan bass dan genjrengan chord yang terdengar menghentak. Wajah Beno dan Lela langsung terpana menyaksikan permainan gitar yang tanpa sengaja diperlihatkan oleh Ray di hadapan mereka. Wih, ternyata jago juga mainnya. Beno berdecak kagum menatap Lela. Cewek itu pun manggut-manggut, tersenyum memandangi wajah Ray dengan sorot mata yang dalam. Selesai menyetem, Ray kemudian mengembalikan gitar itu kepada Beno, agar mereka bisa segera memulai mengamen. Tetapi Beno tidak langsung menerima gitar yang disodorkan Ray kepadanya. Ia memandangi Ray dari ujung kepala hingga ujung sepatu. Gue perhatiin, lo tuh kayak orang yang lagi bepergian jauh. Sebetulnya lo tuh dari mana dan mau kemana? Tanyanya dengan nada penasaran. Dari Tangerang dia itu, katanya. Lela menyambar lebih dulu. Oh, dari Tangerang. Beno menggumam. Terus, mau kemana? Tanyanya lagi. Gak tahu. Jawab Ray polos. Loh, kok gak tahu? Ulang Beno dengan wajah terlihat bingung. Ray diam saja. Bingung, mau jujur atau mengarang-arang cerita. Jangan-jangan lo kabur dari rumah ya? Lela nyeletuk asal nebak. Tapi celetukan itu langsung memberi Ray ide. Spontan ia pun mengiyakan. Beno manggut-manggut. Sepertinya percaya kalau Ray memang kabur dari rumah dan tak punya tujuan yang jelas. Beberapa saat kemudian, cowok itu kembali bersuara. Terus, apa rencana lo sekarang? Lo mau tinggal di mana? Tanyanya menyelidik. Belum tahu. Gue juga lagi bingung. Mau kemana dan mau ngapain? Jawab Ray jujur. Mereka semua diam membisu. Suasana jadi hening untuk beberapa lama. Beno dan Lela saling berpandangan. Tidak jelas apa yang sedang mereka pikirkan. Apa lo mau ikut ngamen sama kita? Cetus Beno kemudian memecah kebisuan. Ia menatap Lela yang segera menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan. Kalau lo mau, sekalian aja lo juga ikut tinggal bareng kita. Beno masih menambahkan lagi. Dan kembali disetujui pula oleh Lela. Mereka memandangi Ray dengan lekat, seolah menunggu jawaban. Sementara Ray sendiri masih bungkam. Coba mempertimbangkan tawaran yang diberikan kepadanya. Dan tidak banyak waktu untuk berpikir panjang. Di tengah situasi batinnya yang sedang berkecamuk, didengarnya Beno berbicara lagi. Lo kan bisa main gitar, bahkan lebih jago dari gue malahan. Kalau menurut gue sih, apa salahnya lo coba? Ya, kalau lo mau sebut pekerjaan ini. Dari situ kita dapat penghasilan, biarpun gak seberapa. Tapi cukuplah buat makan dan jajan sehari-hari. Kita juga punya tempat tinggal, biarpun cuma gubuk sederhana. Tapi menurut gue masih lebih baik daripada lo lontang-lantung di luaran. Lela yang sedari tadi diam pun ikutan bersuara, tetap dengan gayanya yang riang dan ceria. Iya Re, udah ikut aja sama kita. Gue seneng kok kalau lu mau ngamen bareng kita. Apalagi lu jago banget main gitarnya. Ya paling enggak lu coba aja dulu bareng sehari 2 hari. Syukur-syukur lo suka seterusnya. Itu yang gue harapin. Ray tersenyum antara senang bercampur sedikit haru. Ia bisa merasakan ketulusan yang terpancar dari ucapan dan raut wajah kedua orang di depannya itu. Ia menghela napas panjang sebelum menyampaikan keputusannya. Iya deh, gue coba aja dulu. Beno dan Lela langsung tersenyum lebar mendengarnya. Wajah mereka tampak berbinar, pertanda mereka pun sangat mengharap Ray mau menerima tawaran mereka. Kemudian Beno berkata lagi dengan nada riang. Oke, kalau gitu, mulai sekarang lo yang main gitar, gue main gendang, dan Lela masih tetap yang nyanyi. Gue sambil main ini, tambah Lela cepat.
sambil menggoyangkan kecerekan di tangannya. Bunyi tribel nyaring seketika menggema di udara. Ray sampai meringis nyengir lantaran bunyi gemerincing yang menggelitik kupingnya. Sambil mengusap-ngusap kupingnya, ia spontan menoleh pada Beno. "Mana gendang lo?" tanyanya heran. Beno menyeringai lebar. "Tenang, punya teman-teman, banyak kok yang nganggur. Gue pinjam ke sana, sekalian balikin ini," katanya sembari mengangkat tang di tangannya. Cowok itu segera bangkit dari duduknya dengan bergegas beranjak pergi ke arah ujung gedung. Sepeninggal Beno, Ray sempat tertegun memandangi gitar di pangkuannya. Masih ada rasa tak percaya bahwa ia benar-benar akan terjun sebagai pengamen. Suatu hal yang tak pernah terpikir atau terbayangkan sebelumnya. Apakah ia bisa enjoy menjalaninya? Entahlah. Seolah baru tersadar, ia coba menggenjreng gitar tersebut dan langsung mendecak dengan wajah kecewa. Gitar itu benar-benar tidak beres kondisinya. Senarnya yang terlalu keras saat ditekan jari. Nadanya yang berubah-ubah terus meski sudah disetem dengan tepat. Dan bunyinya pun kurang nyaring dan renyah. Lela yang duduk di sebelahnya langsung nyeletuk. "Kenapa gitarnya?" "Gak beres, gak enak dimaininnya," jawab Ray setengah tak acuh. Lantas menggeliat dan menyodorkan gitar itu kepada Lela. "Lo pegang dulu, gue mau nyari alat-alat. Biar agak mendingan pas dipakai nanti," jelasnya. Tanpa menunggu jawaban Lela, ia segera beranjak pergi. Ray berkeliling di sekitar halaman gedung pengelola pelabuhan untuk mencari yang dibutuhkannya. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa batang pulpen bekas, potongan plastik agak tebal, dan sejumlah karet gelang. Semuanya ia dapatkan dari tong sampah atau sembarang tempat lainnya. Ray mulai mengutak-atik gitar dengan alat-alat yang ia bawa itu. Lela memperhatikan dengan alis berkerut. Jelas tak paham apa yang akan dikerjakannya. "Lo pernah ngamen gak sebelumnya?" tanya cewek itu. Ray menggeleng sambil memajukan bibirnya, tetap serius dengan pekerjaannya. "Kalau main gitar di depan orang? Hampir tiap malam gua main gitar di tempat nongkrong. Banyak orang kan?" Lela terkekeh sambil mengibaskan rambutnya. "Anak nongkrong banget sih lo. Bukan itu maksud gue. Lo main musik di panggung, ditonton banyak orang." "Oh, pernah. Di panggung Agustusan di komplek." Tawa Lela pun meledak. Jawaban Ray meski jujur tetap saja terasa menggelikan. Setelah tawanya mereda, cewek itu kembali bersuara. "Lo kenapa kabur dari rumah?" Ray tertegun, menghentikan pekerjaannya, lalu menoleh. "Udahlah, gak usah bahas-bahas urusan itu. Gue gak mau nginget-nginget lagi rumah atau masa lalu gue," ujarnya tenang tapi tandas. "Oh, oke. Gue gak akan nyinggung-nyinggung soal itu lagi," balas Lela cuek. "Tapi gue cuma mau bilang sama lo, kalau keadaan lo kayak gue yakin lo bakal kangen, bahkan pengen pulang ke rumah." Ray diam saja, tak tersentuh sedikit pun oleh ucapan itu. Ya iyalah, siapa juga yang kabur dari rumah. Tetapi ia jadi penasaran, emang seperti apa keadaan Lela. "Ntar juga lo bakalan tahu keadaan gue," jawab gadis itu saat ditanya oleh Ray. Ray sudah selesai memasang kapok sederhana dari batang pulpen bekas yang diikat karet gelang. Ia mematahkan potongan plastik tebal untuk dijadikan pick atau kleper. Wajahnya langsung sumringah, merasa puas dengan hasil pekerjaannya. Senar gitar itu sekarang sudah lumayan empuk, dan bunyinya juga nyaring karena dipetik atau digenjreng menggunakan kleper. Saat Ray mulai menggenjreng gitarnya yang sudah diperbaiki, Lela menggeser duduknya semakin dekat. Tatapannya tertuju pada punggung Ray. "Lo ribet gak bawa-bawa tas sambil main gitar nanti? Sini biar gue yang bawain," tawarnya serius. Sambil melepaskan tas dari punggungnya, Ray menatap lekat ke wajah Lela dengan alis berkerut. Saat cewek itu berbicara, terhembus dari mulutnya aroma alkohol bercampur mint
yang samar-samar tercium olehnya. "Lo minum apaan?" tanyanya lugas. Lela menyeringai santai. "Ciu. Tahu nggak? Arak lokal." "Emang masih kecium ya?" Ia mengembuskan napas dari mulut ke telapak tangannya dan langsung nyengir mencium aromanya. Cewek itu lalu mengambil permen dari tas kecil di pinggangnya, membukanya satu lalu dihisapnya. Selebihnya ia tawarkan kepada Ray yang masih memandanginya dengan tatapan tajam. "Tenang aja, gue gak mabuk kok. Gue minum cuma buat ngilangin grogi sama malu doang," ujar Lela seakan bisa membaca isi pikiran Ray. Ray tidak berkomentar apa-apa. Alasan apapun yang disampaikan Lela, ia tetap tak suka melihat cewek minum minuman keras. Seperti perempuan murahan menurutnya. Tapi saat itu ia juga tak tahu pasti bagaimana perasaannya melihat Lela minum. Apakah muak atau sebaliknya kasihan. Sementara memainkan gitar, setengah tak sadar tatapan Ray masih terpaku pada Lela yang menghadap ke arah lain, dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Wajah cewek itu sebetulnya cantik dan manis, cuma agak terkaburkan oleh kulit sawo matangnya yang kusam dan agak dekil. Tubuhnya pun cukup menarik, dengan dada dan bokong yang padat berisi, dan tak mampu disembunyikan oleh pakaiannya yang tampak lusuh sederhana. Entah kenapa, ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan cewek itu di balik gaya dan penampilannya. Sesuatu yang bisa jadi bagian dari pribadi aslinya. Di saat cewek itu menoleh, Ray sudah memalingkan pandangannya ke arah lain. Beno sudah kembali dengan membawa gendang paralon yang tersandangkan tali di bahunya. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga segera beranjak meninggalkan pelataran gedung, berjalan berdampingan menuju area luar pelabuhan bagian depan. Bersiap untuk mulai aksi mengamennya hari itu. Sekaligus debut pertama Ray di kancah musik jalanan. Bersama kedua kawan barunya, Beno dan Lela. Apakah ia akan bertahan atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya. Sekitar 600 meter dari tempat itu, di atas atap sebuah gedung, seorang pria berperawakan agak gemuk dan tegap, terus mengamati dengan menggunakan teropong, sambil berkomunikasi lewat telepon seluler dengan orang di ujung telepon sana. Sepertinya target diajak oleh 2 orang pengamen, Mister. Apakah rencana untuk membawanya akan tetap dilaksanakan? Kita tunda dulu beberapa hari ke depan. Selidiki terus siapa 2 orang pengamen itu dan seperti apa tempat tinggalnya. Pastikan target kita aman sekiranya dibawa tinggal oleh mereka. Sementara ini saya sudah mendapat informasi tentang 2 orang pengamen itu, Mister. Yang satu lelaki berumur 22 tahun, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Satu lagi perempuan berumur 20 tahun, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dipastikan clear, hanya orang sipil biasa. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Tetap gali semua informasi yang berkaitan dengan keduanya dan segera laporkan hasilnya. Baik, Mister. Nanti akan saya laporkan perkembangan selanjutnya. Izin menutup kontak, Mister. Iya, silakan.